Si Pacri mana? Gue kira udah sampai. Jesus business jaga cash. Lah, dia yang hilang, dia yang marah. Tumben hari ini cuaca panas sekali. Mau izin ke toilet? Silakan. Halo, selamat pagi semua. Belum presentasi tugas Arsin ya? Yuk, Pasrin, kamu ke depan. Assalamualaikum, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan tentang perkembangan peserta didik. Saya Pacri Nurul Majhari akan mempresentasikan pengertian perkembangan menurut Kasiram. Perkembangan mengandung makna adanya permunculan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sebelumnya, mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Dan perkembangan menurut Santrok Yusen, perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses terbentuknya individu, dari proses bertemunya sperma dengan sel telur dan berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat timbul adanya perubahan dalam diri individu. Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Al-Farizi. Tahap-tahap perkembangan peserta didik. Tahap yang pertama disebut dengan tahap periode sensorik motorik. Pada tahap ini, anak bayi menggunakan alat indera dan kemampuan motorik untuk memahami dunia sekitarnya. Tahap yang kedua disebut dengan tahap praoperasional. Pada tahap ini, kemampuan skema kognitifnya masih terbatas. Peserta didik suka meniru perilaku orang lain, terutama perilaku orang tua dan gurunya. Tahap yang ketiga disebut dengan tahap operasional konkret. Pada tahap ini, peserta didik sudah mulai memahami aspek-aspek kumulatif materi, misalnya pelundak jumlah, mempunyai kemampuan memahami cara mengkombinasikan beberapa golongan benda yang bervariasi tingkatannya. Selain itu, peserta didik sudah mampu berpikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang konkret. Tahap yang keempat disebut dengan tahap operasional formal. Pada tahap ini, peserta didik sudah menginjak usia remaja. Perkembangan kognitif peserta didik pada tahap ini telah memiliki kemampuan mengkoordinasikan dua ragam kognitif, baik secara serentak maupun berurutan. Misalnya, kapasitas merumuskan hipotesis atau anggapan dasar. Peserta didik mampu berpikir untuk memecahkan masalah dengan lingkungan yang ia respon. Sedangkan dengan kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak, peserta didik akan mampu mempelajari materi pelajaran yang abstrak seperti agama, matematika, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elvia. Selanjutnya saya Sylvia Suryani akan membahas mengenai fungsi perkembangan peserta didik. Yang pertama, tenaga pengajar akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang anak dan remaja. Nah, dari psikologi perkembangan akan diketahui pada umur berapa anak mulai berbicara dan mulai mampu berpikir abstrak. Nah, hal-hal itu merupakan gambaran umum yang terjadi pada kebanyakan anak. Di samping itu, akan diketahui pula pada umur berapa anak tertentu akan memperoleh keahlian khusus. 2.
Pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak membantu tenaga pengajar untuk merespon sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari seorang anak. Bila seorang anak dari taman kanak-kanak tidak mau sekolah lagi karena diganggu temannya, apa yang harus dilakukan oleh guru dan orang tuanya? Bila anak selalu ingin merebut mainan temannya, apakah dibiarkan saja? Psikologi perkembangan akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan menunjukkan sumber-sumber jawaban perilakunya. 3. Pengetahuan tentang perkembangan akan membantu mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal, seperti contoh anak umur 2 tahun belum berceloteh, apakah dokter dan guru harus mengkhawatirkannya? 4. Dengan mempelajari perkembangan akan membantu memahami diri sendiri. Psikologi perkembangan akan secara terbuka mengungkap proses pertumbuhan psikologi, proses-proses yang akan dialami pada kehidupan sehari. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Irna Mariana. Tugas perkembangan pada bayi. 1. Belajar berjalan, belajar mengambil makanan, belajar berbicara, belajar mengontrol cara-cara buang air, belajar mengetahui jenis kelamin. Tugas perkembangan pada anak. Belajar keterampilan fisik yang diperlakukan dalam permainan. Yang kedua, pengembangan sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Ketiga, belajar berkawan dengan teman sebaya. Keempat, belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki atau perempuan. Dan kelima, belajar menguasai keterampilan intelektual dasar. Tugas perkembangan pada remaja. Yang pertama, mampu menjalin hubungan dengan yang lebih matang. Yang kedua, menerima kondisi jasmaninya dan dapat menggunakannya secara efektif. Ketiga, memiliki kebersendirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang keempat, mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan. Kelima, memiliki perilaku sosial seperti yang diharapkan masyarakat. Tugas perkembangan dewasa. 1. Memilih pasangan hidup, memulai hidup keluarga, memelihara dan mendidik anak, mengelola rumah tangga, mulai kegiatan pekerjaan, bertanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warga negara. Tugas perkembangan pada dewasa atau lanjut usia. 1. Menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan semakin berkurang, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup, membina hubungan dengan sesama usia lanjut, memelihara kondisi kesehatan. Sekian pemaparan materi perkembangan manusia. Pertumbuhan. Aspek-aspek jasmania, pubertas, bertambah tinggi dan berat badan, fisik dan lain-lain. Perkembangan. Aspek-aspek psikis, emosi, intelektual, dan karakter. Prinsip-prinsip perkembangan. 1. Perkembangan berlangsung seumur hidup. 2. Setiap individu memiliki kecepatan dan kualitas perkembangan yang berbeda-beda. 3. Perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit. 4. Secara normal, perkembangan individu mengikuti seluruh fase. 5. Perkembangan pria dan wanita berbeda dalam bidang-bidang tertentu.